Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farmadi SHG MHI. Yang kami hormati Kasubag TU, Bapak Haji Mukhroji MA. Yang kami hormati para kasih dan penyelenggara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang kami muliakan Ibunda Masrurah SHG selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang kami banggakan segenap penyuluh agama Islam se-Kabupaten Blitar dan jamaah kuliah duha yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajahah di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Al-Huda Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terjunjungkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kuliah duha pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita akan simak materi pada pagi hari ini, yakni Ibunda Masrurah SHG yang akan menyampaikan dengan tema usaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Farmadi SHG MHI. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Mukhroji MA. Yang kami hormati Bapak Kasih, Bapak Ibu Kasih penyelenggara Kementerian Agama Kabupaten Blitar, para pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dan teman-temanku hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi hari ini kita telah mendapatkan nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kajian duha tiap hari Selasa. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yakni agama Islam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan syariat-syariatnya sehingga mendapatkan syariatnya, mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan masalah usaha menggapai ridha Allah. Mohon maaf apabila mungkin sudah disampaikan yang kemarin-kemarin karena saya juga tidak paham atau belum atau nggak tahu kemarin apa-apa yang disampaikan karena saya juga tidak aktif istiqomah tiap hari Selasa. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan menambah ilmu dan amal bagi kita semua. Usaha menggapai ridha Allah. Apa yang dimaksud ridha Allah? Ridha Allah yaitu keadaan atau kondisi di mana Allah puas, Allah senang dengan hambanya sehingga dia menerima
amal perbuatan seorang hamba serta akan memberi punishment atau memberi rahmat, keberkahan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Ini ridho Allah. Kemudian mengapa kita harus berusaha untuk menggapai ridho Allah? Karena orang yang mendapatkan ridho Allah itu akan hatinya menjadi tenang. Seorang hamba yang mendapatkan ridho atau kesenangan dari Allah, maka hidupnya menjadi tenang dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat yang puncaknya yaitu surga. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu surat Al-Maidah ayat 119 dan Al-Bayyinah ayat 7-8, yaitu radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya apa? Artinya Allah meridhoi kalian semua, Allah meridhoi hamba-hambanya. Dan begitu sebaliknya, mereka para hamba atau manusia itu sebaliknya juga akan ridho dengan kondisi Allah Subhanahu wa taala, akan ridho dengan kondisi yang dia lakukan dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian juga Al-Bayyinah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi dilihat dari radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini berarti ada timbal balik. Untuk menggapai ridhonya Allah, kita sendiri juga harus ridho. Jadi akan saling berkaitan. Sebelum Allah ridho, kita juga harus ridho. Maka dari itu, ridho apa? Karena ada dua sisi, maka yang dimaksud ridho dari diri kita sendiri atau kita sebelum Allah ridho, kita ridho, yaitu namanya ridho billah atau ridho bisyarilah. Artinya apa? Kita ikhlas, kita ridho menerima syariat-syariat Allah. Jadi kalau begitu bulan mana ridhonya hamba dan ridhonya sang Khalik atau ridho Tuhan? Dulu mana? Ya tentunya karena Allah itu yang maha dulu, ya berarti ya pertama ridhonya Allah yang lebih dulu. Karena kita tidak mengerti apa-apa, oleh Allah sudah diwujudkan, sudah dikasih berbagai macam, sudah diberi keridhaan untuk berwujud, untuk dicipta. Kemudian karena Allah ridho, maka Dia membuat syariat-syariat atau undang-undang, sehingga kalau kita juga ridho menerima syariat Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka berarti kita berusaha untuk menggapai ridho. Kalau kita sudah ridho, sudah melaksanakan perintah dan sudah meninggalkan larangannya, kemudian Allah juga akan ridho. Ini namanya ridho billah atau ridho bisyarilah. Jadi dengan adanya Allah memberi syariat, peraturan, undang-undang, itu kita ridho, maka nanti akhirnya Allah pun akan ridho. Yang kedua yaitu ridho anilah, ridho dari sisi Allah, jadi dari bawah dan dari atas, sang pemberi. Ridho anilah, anilah apa? Yang dari Allah apa? Yaitu Allah memberi kudrat-kudratnya. Ada kudrat baik atau menyenangkan, ada kudrat yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi kudratnya Allah itu ya terserah Allah. Jadi syarihi khairihi wa syarihi minallah. Kita ridho dengan kudratnya Allah, meskipun
meskipun kadang kudrahnya Allah, takdir yang diberikan Allah kepada kita, kadang ada yang kurang mengenakan atau kurang sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi kalau kita juga ridho, maka oleh Allah akan diganti dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka juga ada ridho birzuqillah. Contohnya yang sudah nyata yaitu Mbah Nabi Ibrahim. Mbah Nabi Ibrahim itu waktu karena membela agama Allah, menegakkan tauhidnya Allah, maka dia dimusuhi oleh kaumnya, tidak senang. Diajak menyembah Allah, tidak mau kaumnya Mbah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Karena ini sudah takdir Allah, selain itu juga ujian Allah, maka Nabi Ibrahim juga rela menerima karena ini dari Allah. Maka oleh Allah diberi tahu atau diberi cara untuk menghindar dari efek akibat dibakar tadi, yaitu qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Diberitahu oleh Allah melalui malaikat, Nabi Ibrahim disuruh berdoa, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mudah-mudahan Allah menjadikan api ini menjadi dingin, meskipun sifat api itu panas. Maka oleh Allah, karena Nabi Ibrahim juga ridho terhadap kudrahnya Allah, terhadap ujiannya Allah, maka Allah pun ridho, sehingga meskipun dibakar oleh kaumnya, dia tidak terbakar, tidak merasakan panas. Jadi ini contoh nyata. Kemudian tidak sampai di situ, Nabi Ibrahim lama tidak punya anak, terus dia dikasih anak, kemudian disuruh menyembelih. Karena ini anilah kudrah dari Allah, dia ikhlas menerima dan melaksanakannya. Maka Allah pun ridho, sehingga meskipun secara syar'i atau kelihatan mata itu menyembelih anaknya, oleh Allah diganti dengan domba. Ini jadi ridhonya Allah itu selalu berhubungan atau tergantung pada ridhonya hamba, seorang hamba. Itu contoh-contohnya. Kemudian usaha apa untuk meraih ridhonya Allah? Pertama, berdasarkan surat Al-Bayyinah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu. Berarti usaha kita yaitu memperkuat atau tetap berpegang teguh kepada keimanan, iman dan takwa biasanya. Makanya di ayat selanjutnya, dzalika liman khasyya rabbah. Itulah akibat dari orang-orang yang takut kepada Allah atau takwa. Jadi memperkuat iman dan takwa. Budeli tenan imane, takwane, sehingga dia akan selalu ingat kepada Allah, selalu ridho dengan kudrahnya Allah. Itu salah satu usaha kita untuk menggapai ridho Allah. Kenapa kok harus menggapai ridho Allah? Tadi sudah saya jelaskan, untuk memperoleh ketenangan jiwa, untuk memperoleh ketenangan hidup di dunia ini. Jadi pertama, memperkuat iman dan takwa, innalladzina amanu. Kemudian yang kedua yaitu karena efek dari iman itu tadi, karena orang yang beriman itu harus menjalankan ibadah. Maka ibadahnya tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi harus disertai dengan ikhlas. Untuk mendapatkan ridha Allah, maka kita setiap kali menjalankan ibadah, menjalankan segala aktivitas harus disertai ikhlas. Nah, ikhlas ini juga kita belajar, berproses. Jadi ridho ini untuk menguji keimanan seorang hambanya, dan keimanan seorang hamba itu tidak
stabil, tidak stagnan, maka akan terus bertambah, kadang berkurang, bertambah lagi, kadang lupa, kadang males, kadang semangat. Nah ini memang jiwa manusia hidup di dunia itu seperti itu. Sehingga maka apabila ada orang yang berpegang teguh kepada keimanannya, menjaga ketauhidan Allah, maka dia berarti berusaha menggapai ridho Allah. Dan yang kedua tadi beribadah dengan ikhlas. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah itu dengan ikhlas. Meskipun kita ikhlasnya seberapa, biasanya juga tidak langsung bisa sempurna. Kadang juga kita masih maksa diri kita sendiri, tidak apa-apa. Jadi kadang kita itu misalnya sholat isya itu biasanya payah, terus males, itu terus ngantuk. Nah itu karena itu kita paham itu sebuah kewajiban perintah Allah yang harus dilaksanakan, maka kita harus kadang memaksa diri kita sendiri untuk melaksanakan sholat isya, ini contohnya. Jadi untuk menggapai ridha Allah kita harus belajar ikhlas. Karena ikhlas itu tadi kadang juga harus kita paksa, atau mungkin ikhlasnya seberapa juga tidak bisa langsung 100% bisa ikhlas penuh. Yang ketiga yaitu wa'amilus sholihati. Wa'amilus sholihati, berbuat kebaikan, berakhlak mulia. Untuk menggapai ridha Allah kita harus menjaga atau berusaha terus untuk menjadikan diri kita ini menjadi selalu berakhlak mulia, berakhlak baik, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar kita. Siapa orang di sekitar kita? Ya, ada teman, ada keluarga, ada pasangan, ada orang tua. Jadi kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada semuanya, kepada mereka-mereka ini untuk menggapai ridho Allah. Terutama pertama kalau kita sebagai posisi kita sebagai anak, kita harus berakhlak mulia kepada orang tua, menghormati orang tua. Jadi sulit mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak bisa mendapatkan ridho orang tua. Jadi kadang ridhonya Allah itu dititipkan kepada orang-orang tertentu. Misalnya tadi orang tua, ridhonya Allah dititipkan pada orang tua. Sehingga sebagai anak itu harus mencari ridhonya orang tua untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kebanyakan juga orang-orang yang sukses itu biasanya selalu mendapatkan ridho dari orang tuanya. Bahkan itu nanti sampai di akhirat kelak. Jadi sulit mendapatkan ridha Allah, jannahnya Allah kalau kita tidak berbakti pada orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak mendapatkan ridha orang tua. Kemudian kadang kita sebagai perempuan, nah ini posisinya sebagai istri dari suaminya, maka ridha Allah itu dititipkan kepada para suami. Sehingga kita sebagai istri harus mencari ridho suami untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan ridhonya suami. Dawuhnya Rasulullah, ayu mamra'atin matat, seorang perempuan itu meninggal, kemudian wazaujuha anha radin, dan suaminya memberikan ridho padanya, maka dakholatil jannah, maka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau surga. Tidak hanya surga di sana, surga di dunia. Jadi surga itu juga ada di dunia selain di akhirat. Maka untuk menggapai ridhonya Allah itu juga harus, kalau posisi kita sebagai istri harus
mencari ridho suami. Segala aktivitas kita, segala ibadah kita harus mendapatkan ridhonya. Kecuali kalau memang ya tidak sesuai dengan syariat Allah. Misalnya, bagaimana kalau suaminya tidak apa atau kurang menghiraukan syariat Allah ya. Yang penting kita tetap menghormati. Apabila ada hal-hal yang melanggar syariat ya kita diam saja atau tidak usah dilaksanakan. Nanti jadi ridhonya Allah dititipkan kepada suami. Tetapi suami juga harus mencari ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Jadi jangan halangi suami-suami kita untuk berbakti kepada orang tua, karena dia juga ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi maka akan saling berkaitan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk menggapai ridhonya Allah juga terakhir berdoa memohon kepada Allah untuk selalu mendapatkan ridhonya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu salah satunya. Atau mungkin juga ada doa-doa yang lain. Itu sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Orang yang mendapatkan ridho Allah, hatinya menjadi tenang dan akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Jadi kalau memang Allah itu ridho kepada seorang hambanya, maka oleh Allah dipersilahkan. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang hatinya tenang, irji'i ila rabbiki, maka kesini kemana? Ke surganya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi seperti tadi radhiyallahu anhum wa radu an. Rodin itu fa'il, sim fa'il ya, atau yang di atas. Ridho, bilang ridho yang di atas tadi. Maka radiyatan mardiyah itu maf'ul ya, bukannya, atau orang yang mendapatkan ridho. Rodinnya Allah, mardiyahnya seorang hamba. Jadi ada kaitan, selalu ada sambungan. Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah, tidak hanya kita kepingin ridhonya Allah, hanya berdoa ingin mendapatkan ridhonya Allah, tetapi kita nggak berusaha untuk meraihnya, nggak mardiyah, ya mana mungkin ya. Jadi kalau sudah tenang, oleh Allah dipanggil dan mendapatkan surga. Jazaa hukum indarab di jangan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sehingga itu kalau sudah mendapatkan ridho Allah abadi, tidak semu, tidak maya, tidak lekas rusak atau lekas berganti. Itu jannah tadi ya. Kemudian berikutnya makanya untuk secara teknisnya ya, itu pertama untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, pertama meluangkan waktu untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kondisi apapun kita harus mencari hal-hal yang menyebabkan kita bersyukur. Meskipun kadang itu di kondisi yang kurang menyenangkan, kita harus mencari hal-hal yang bisa mendapatkan hikmah atau hal-hal yang positif, sehingga kita meskipun kondisi kurang menyenangkan kita tetap bersyukur. Contohnya kita sakit misalnya, untung yang sakit itu mungkin kakinya. Coba kalau matanya misalnya, alhamdulillah meskipun kakinya sakit, matanya tidak sakit, sehingga masih bisa melihat, masih mengetahui hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini namanya kita berusaha untuk menggapai ridha Allah meskipun kondisi apapun dengan cara bersyukur. Yang kedua berikutnya yaitu selalu senyum dan menyapa dengan orang lain. Nah, ini kita belajar. Mungkin saya sendiri juga belajar sama
saja apabila ketemu orang lain, meskipun kondisi kita atau hati kita suntuk, maka jangan perlihatkan. Kita harus menunjukkan muka, wajah yang senyum, menyapa. Nah ini kita belajar ya untuk menggapai ridhonya Allah. Kemudian meluangkan waktu untuk bersama dengan orang-orang yang terkasih. Orang terkasih itu bisa pasangan, bisa keluarga, bisa orang tua, bisa teman. Nah, meluangkan waktu untuk ngobrol santai, untuk menggapai ridho. Kemudian senang membantu orang lain. Orang kalau sudah tidak senang membantu orang lain, nah ini perlu dipertanyakan, dia ingin mendapatkan ridho Allah apa enggak. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah harus senang membantu orang lain, meskipun kadang mungkin kita sendiri juga perlu pertolongan orang lain. Jadi itu kita saling membuat, menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau menyenangkan orang lain, insya Allah diri kita juga akan senang atau puas. Kok nggak puas dengan kesenangan orang lain? Nah ini berarti hati kita masih sakit, masih perlu dibenahi. Jadi kalau orang lain sakit, seharusnya kita ikut merasakan sakit. Kalau orang lain senang, kita harus berusaha untuk senang. Meskipun ya kadang seperti ini, kita harus memaksakan diri. Namanya kita berusaha atau belajar. Jadi kan namanya usaha ya. Usaha itu ya berusaha. Kadang kita juga memaksa. Kemudian selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Karena kalau kita mengejar apa sih, ya itu kalau tidak disertai dengan istirahat yang cukup juga akan payah dan tidak seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Dia harus bisa mengatur waktu. Nah ini sudah jam 8 lebih. Ya sedikit lagi, yaitu lagi untuk kita selalu bisa bahagia dan tenang, yaitu menikmati momen saat ini. Saat ini saat apa saja. Jadi berusaha untuk menikmati, meskipun kondisinya kadang kurang sesuai dengan kehendak hati kita. Dan yang terakhir selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Mungkin kadang kita kesehariannya aktivitasnya apa, itu harus diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Syukur kalau aktivitasnya sehari-hari itu sudah menyenangkan. Setiap saat juga harus menikmati momen-momen, meskipun ya kadang itu terpaksa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah lebih, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibunda Nyai Masrurah Esakis. Selanjutnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Toha. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanikal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa yassir lana umura dunya wal akhirah wa qdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa hassin maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami haturkan kepada beliau. Tak terasa rangkaian kajian duha pada pagi hari ini telah kita lalui bersama. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju majelis ini
setiap detik yang kita gunakan untuk mendengarkan ilmu, serta setiap doa yang kita panjatkan semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nuh Nabawi selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.